Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Oke, kali ini sesi mungkin namanya saya kasih nama belajar bareng kali ya. Jadi kalian akan belajar ngoding bareng saya. Kalau sebelumnya mungkin tutorialnya sudah saya persiapkan. Nah, kali ini beneran dari nol. Jadi umpamanya saya debugging, saya akan masukin ke sini biar eh, tahu caranya flow-nya beneran ngedevelop dari awal tuh gimana. Tapi ini contoh yang sederhana aja. Saya akan membuat aplikasi atau sebenarnya implementasi untuk CRUD, create, read, update, delete dengan JSON placeholder. Nah, di sini kalau kalian sering nonton tutorial pasti nggak asing banget sama JSON placeholder, dan mungkin kalau di tutorial sebelumnya saya hanya mencontohkan cara read. Nah, di sini kita akan belajar untuk semuanya, yaitu untuk get. Nah, ini kita nanti general terus ke spesifik. Ini sebenarnya udah pernah juga sih, tapi untuk post lalu delete ini belum pernah saya coba atau belum pernah saya bikin tutorial untuk JSON placeholder ini. Selanjutnya, karena menggunakan Flutter, biasanya saya menggunakan dependensi yang pertama HTTP pasti ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar freeze. Nanti kita akan mengimplementasikan freeze. Selanjutnya yang pasti riverpod. Nah, freeze. Lalu nanti kita akan menggunakan yang pasti riverpod. Ini riverpod yang khusus untuk Flutter, berarti si riverpod Flutter. Kalau riverpod ini kan lebih ke general. Nah, karena kita menggunakan Flutter aja, lebih spesifiknya berarti riverpod Flutter. Nah, kita masuk ke dalam sini aja. Nah, di sini ada untuk riverpod Flutter, namanya Flutter riverpod. Ya, maaf saya nggak hafal banget, jadi karena ya untuk ngerjain biasanya satu project aja biasanya kan hanya sekali doang, di awal-awal aja setup. Selanjutnya ya kalian berkutat di logika untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk setup awal-awal ya itu aja, maunya menggunakan Firebase ya hanya di awal aja atau ada upgrade-nya. Kalau selanjutnya ya pasti akan lupa untuk setupnya kayak gimana. Nah, bagi kalian juga nggak perlu ngafalin banget gimana caranya install dan lain-lain. Kalau lupa tinggal browsing aja, ada Stack Overflow dan pastinya Google. Oke, selanjutnya kita bikin project baru. Biasa new project. Di sini saya kasih nama untuk Flutter new project. Nah, kita pilih folder untuk menaruh projectnya di mana. Saya ada folder khusus untuk project 2021 dan select project. Bukan di situ, tapi di project 2021 aja. Bukan di dalam project yang lain tadi, di dalam Altes. Nah, di sini selanjutnya saya kasih nama CRUD JSON sampai beres. Mungkin ini bakalan panjang banget dan saya potong-potong aja biar kalian nggak mungkin juga kan beresin tutorial ini dalam sehari, jadi bernafas dulu nanti biar bisa belajar dengan benar. Oke, sebenarnya nggak belajar doang sih, kalian ini ngeliatin saya bikin project aja atau ngoding aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya biasanya saya menghapus si komennya ini, tinggal komen F dan strip dot bintang, tinggal klik ini, nanti otomatis ke select yang komennya. Nah, selanjutnya replace saja dengan kosongan seperti ini, dan title-nya saya ganti, ini title yang utama ya, saya ganti dengan CRUD. Dan home title ini nanti akan saya hapus, saya pindahin ke folder. Biasanya kalau saya bikin project, saya akan memisahkan view, controller, atau modelnya saya pisah-pisah. Nah, sekarang view dulu, dan
kita pindahin yang home ini ke view. Jadi my home ini sampai sini aja, kita pindahin. Saya bikin nama home.dart dan saya paste. Jangan lupa untuk diimport si material desainnya, material dart maksudnya. Oke, yang nggak kepake kita hapus aja. Di sini saya nggak pakai title dan di sini titlenya kosong aja. Ini kasih home gitu aja. Saya sisain yang teks ini dan ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Sorry, ini kelewatan headline for. Oke, rapi, kita save dan selanjutnya di main ini akan error karena dia sudah pindah bukan di satu file lagi, bukan di main tapi di home, jadi kita perlu mengimportnya. Oke, kita save. Bisa kita sambil jalankan emulatornya karena butuh waktu lumayan lama kalau komputer kita nggak cepet. Nah, saya pun pakai Mac juga nggak cepet-cepet banget sih ininya nge-run ke emulator, jadi harus kita setup atau kita jalankan dulu. Selanjutnya kita setup apa aja yang kita butuhin ya. Pertama riverpod, karena saya pengen pakai riverpod di pubspec YAML-nya ini, paste aja di bawah Cupertino icon ini karena setara ini yang jelas, jadi paling enak biasanya saya di bawah Cupertino icon. Selanjutnya kita butuh HTTP, cari aja HTTP dan di sini oke, kita copy HTTP 13.3. Oke, selanjutnya saya butuh freeze ini. Nah, freeze ini ada beberapa yang harus kita atur. Nah, cara installnya gimana? Kita ikutin aja untuk instalasi di sini. Berarti harus di dependensinya breeze ini. Lalu kita butuh build runner, tapi ikutin dulu ini. Selanjutnya freeze butuh apa aja? Kita baca annotation dependency. Oh, ini nggak perlu. Go to install. Nah, ini installnya dev dependency, berarti yang di dependency ini bukan si freeze-nya, tapi untuk yang freeze annotation. Nah, kita kosongin aja karena versinya nggak tahu. Lalu selanjutnya yang di dev dependency ini, saya paste yang versi tadi untuk yang freeze-nya ini. Saya paste dan harus setara dengan Flutter test-nya ini. Jadi nggak boleh di setara dev SDK, maksudnya harus yang setara si tesnya ini. Oke, selanjutnya yang build runner kayak gini aja karena saya nggak tahu versinya yang terbaru berapa, jadi seperti ini. Ini ada error untuk build Gradle. Oke, padahal belum ada apa-apa ya. Jadi kita run lagi aja, mungkin si emulator saya bermasalah. Oke, saya run lagi untuk itu. Selanjutnya kita siapin aja dulu model untuk data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkan post. Jadi di sini kita perlu membuat model untuk user ID, title, dan body. Nah, caranya gimana? Kita bikin folder dulu aja, namanya model. Model. Nah, selanjutnya ini adalah post, jadi saya bikin namanya post model .dart. Ini nanti akan kita implementasikan dengan freeze. Kalau video sebelumnya saya menggunakan type.io untuk generate-nya, nah di sini kita akan belajar menggunakan freeze kayak gimana. Nah, hampir sama sih sebenarnya. Cuma perbedaannya di sini kita mengimplementasikan atau membuat runner langsung di sininya. Untuk kelebihannya mengenai freeze, mungkin udah banyak banget video yang membahas lebih dalam mengenai freeze. Nah, kalau kalian pengen dibahas lebih dalam, silahkan komentar. Oke. Di sini, nah
kita lihat bagaimana caranya membuat run generator untuk si freeze-nya ini. Nah, kita butuh untuk membuat file sama partnya. Nah, jadi kita copy aja ini untuk di post model. Nah, di sini saya namain post model karena my file ini bawaan kan tadi. Jadi di sini post underscore model karena saya namanya post model.dart. Nah, nanti akan di generate dengan berdasarkan part yang kita bikin ini. Selanjutnya kita akan membuat abstraknya. Nah, seperti ini cara membuat abstraknya. Pertama, kita import si freeze-nya dulu. Nah, seperti ini, add freeze, lalu kita bikin kelas. Nah, ini harusnya ada abstrak, contohnya yang mana ya? Oke. Nah, seperti ini, mixing dan lain-lain, abstrak keyword. Class person. Nah, oke, kita bikin yang sederhana dulu aja dengan kelas seperti ini dan value-nya contohnya ini aja ya. Paling sederhana kita copy. Untuk yang ini kita hapus dan ganti person ini kita ganti post. Lalu selanjutnya yang underscore $person ganti post juga. Ini kita ganti post juga, post model aja, model karena mungkin post terlalu general. Ini lebih spesifik ke modelnya. Jadi saya bikin seperti ini. Lalu di dalamnya seperti yang kita lihat tadi, di sini ada user ID. User ID ini berupa integer, berarti seperti ini. Integer user ID, selanjutnya ID. ID juga berupa integer, tinggal diganti aja. Selanjutnya ada title, ini berupa string. Title, selanjutnya ada string untuk body-nya. Seperti ini, string body. Oke, udah perfect banget. Selanjutnya tinggal kita ini kita tunggu pop get-nya agak lama. Agak skip ya tadi, bikin copy dulu, jadi saya skip dulu. Ini udah ngeran ke emulator dan ya ini tadi kita udah set title-nya sama kita nyisain teks ini, dan karena saya mengaktifkan inspektor otomatis akan muncul seperti ini. Kalian bisa close-nya kalau lagi nggak perlu, dan kita lanjut untuk model ini. Ini udah nggak ada error freeze-nya karena si pubspec-nya tidak ada masalah. Jadi ketika kalian melihat outputnya kalau 0 berarti kalian bisa lanjut untuk mengerjakan si model dengan freeze-nya ini. Selanjutnya gimana untuk generate si freeze model ini? Nah, kita pergi ke si freeze-nya lagi. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan flutter pub run with runner with. Kita coba, kita copy, lalu pergi ke terminal, kita paste aja yang tadi, lalu kita enter. Nah, nanti akan dibuatkan si file baru namanya post model ini tapi .freeze.dart. Nah, kita tunggu sampai beres. Selain itu, kita akan membuat folder. Di sini saya akan membuat folder namanya service yang nantinya akan menampung si service HTTP-nya. Jadi saya di sini saya kasih nama untuk post service atau data service seperti ini .dart. Di dalamnya saya akan membuat kelas namanya data service biar nggak ribet ya, jadi samain aja data service karena namanya data service juga. Di dalamnya kita definisiin dulu URL-nya const URL API. Ini namanya terserah ya. Di sini saya kasih nama URL API yang nantinya akan memanggil si JSON placeholder HTTP-nya ini.
Selanjutnya kalau oke, ini udah dibuatkan freeze dan berhasil, tidak ada error karena kita sudah mengimplementasikan untuk membuat model user ID, ID, title, dan body. Oke, balik ke sini, codes ini kita ganti dengan static aja. Static cons, nah di dalamnya, karena nanti ini bisa kita panggil dimanapun atau di data service itu sendiri. Nah, oke, yang pertama saya akan menggunakan HTTP. Nah, cara menggunakannya gimana? Ya, sederhana seperti ini. Kita copy aja untuk importnya. Kita sebenarnya di sini ada example-nya, jadi kalian bisa melihat contohnya bagaimana cara menggunakan HTTP-nya. Nah, pertama HTTP-nya ini kita importnya ini kita copy, lalu paste di atas kelasnya. Nah, ini udah, berarti kita pertama akan membuat fungsi untuk memanggil si postnya ini. Post ini nanti berarti berupa array, jadi kita akan membuat list modelnya. Nah, kita contohkan aja di sini, kita copy untuk yang ini, dan kita bikin model future list, yang dimana nanti merupakan menampung post model, bukan pattern tapi post model seperti ini, dan saya kasih nama call atau read post data. Nah, post seperti ini aja, karena ini akan membaca semua yang ada di slash post. Jadi yang ini URI HTTPS-nya ini kita ganti dengan URI API. Jadi tinggal diganti aja seperti ini. Ini query, volume, dan lain-lain. Ini bisa kita hapus karena tidak menggunakan yang ini. Di sini path-nya kita sesuaikan. Di sini path-nya post. Jadi kita copy aja post. Nah, slash-nya paling atas ini bisa kita hapus karena kita udah mendefinisikannya di bawah. Di sini ada error karena kurang satu. Nah, seperti ini, read post. Ini harusnya tidak ada error. Nah, ini karena kita belum ngeset si return-nya. Karena menggunakan await, berarti di sini harus mengesetnya asinkronus, asing. Dan selanjutnya, ini sederhana aja. Jadi kalau kalian melihat di sini, dia ngecek apakah si HTTP-nya responnya 200. Nah, kalau 200 maka akan di-convert menggunakan JSON decode. Nah, ini nanti kita ganti si converternya menggunakan post model. Nah, kalau kalian bingung cara mengkonvertnya gimana, jadi tinggal browsing aja kata kuncinya convert, Flutter convert HTTP to model. Nah, ini basic search kayak gini harus dipelajari juga sebenarnya karena gak semua orang bisa kan. Jadi kalian harus tahu apa yang tujuannya mau dicari atau apa tutorial apa sih yang kayaknya cocok yang untuk menyelesaikan problem kita. Nah, ini juga nggak perlu dihafal banget karena kalau ngafalin kan banyak banget, apalagi kalau Flutter sering banyak perubahan, jadi kalian ya pinter-pinter aja. Nah, seperti ini. Di sini ada tutorial untuk parse JSON in background. Nah, di sini ini kayak tadi kita membuat modelnya. Nah, ini juga menggunakan sama data yang sama ya berarti. Tapi ini lebih ke image. Nah, ini parse si JSON photos. Nah, kalau kita kan tadi bukan foto tapi ke postnya. Ini kompleksnya kita lihat di sini. Nah, bedanya di sini. Berarti di mapping ke si listnya ini, photos di parse si responnya ini, di parse ke si body photosnya ini. Nah, oke, berarti di sini convert JSON responnya sama persis di sini, berarti respon body. Kita bisa menghapusnya atau kita coba cari yang mungkin kalau kalian baca ini agak bingung. Nah, kalian
bisa cari yang lain, mungkin biasanya di Stack Overflow ini lebih mudah. Jadi kalau kalian malas baca yang panjang-panjang, kalian bisa fokus ke yang problem Stack Overflow karena biasanya langsung ke intinya. Nah, seperti ini caranya kayak gimana. Nah, ini kalian bisa melihat ini untuk membuat model. Selanjutnya di mainnya kita lihat dia akan di-convert bodinya seperti apa. Nah, ini lebih ke spesifik si mappingnya. Kalau kalian kurang cocok lagi, kalian bisa mengekliknya di sini more result from Stack Overflow. Jadi kalau kalian belum puas dengan Stack Overflow yang pertama atau yang kayaknya cocok, cari yang lain, atau alternatifnya kalian bisa mencari yang artikel Medium ini. Jadi kalian tinggal klik aja Medium. Kalau saya pertama dari dokumentasi resminya, nah kalau nggak ketemu biasanya ke Stack Overflow, kalau nggak ketemu juga biasanya lebih ke artikel Medium dan lain-lain. Nah di sini kalian bisa baca, oh nih kasusnya sama persis, HTTP. Nah kalau kalian bingung kan berarti bisa lebih spesifik kayak gini. Ini lebih spesifik, dia ada respon bodinya, dari respon body di-convert ke modelnya itu seperti apa. Kalian bisa baca detailnya di sini mungkin kalau kalian cocok dengan artikel ini. Nah, kalau kurang cocok berarti di sini ini yang khusus untuk Stack Overflow, jadi kalian bisa cari umpamanya ini kalian baca, oh sampelnya hampir sama nih, lihat cara untuk decode-nya gimana. Nah ini dari respon langsung di JSON decode. Nah kok nggak sesuai karena dia nggak ke modelnya. Nah tinggal baca ke bawah, nggak ketemu, kalian cari lagi sampai yang kalian rasa cocok. Jadi nggak harus nggak harus kalian mikir banget, cari aja yang sesuai. Jadi nggak makan waktu banget ya, walaupun mungkin ini makan waktu untuk browsing-browsing ya. Tapi kalau ini kan kasusnya kalau kalian nggak hafal atau nggak ingat dan malas mikir ya, caranya seperti ini. Jadi di sini melihat, jadi di parse dan dialihkan ke setup. Nah kalau melihat, nah ini kasusnya mungkin sama dengan pojok kelas yang sama seperti kita contohkan tadi. Lalu di JSON decode responnya, lalu si listnya ini di mapping ke country. Nah ini sepertinya cocok untuk kita implementasikan. Jadi coba kita lihat yang lain di bawah sini. Oke, hampir sama. Ini build runner. Nah ini juga bersama, dan di sini lebih ke bukan ke list tapi lebih ke spesifik usernya. Jadi kalian bisa melihat di sini juga hampir sama menggunakan from JSON. Di sini juga kasusnya hampir sama. Nah di sini di decode untuk JSON body, lalu di convert to from JSON. Oke, kita contohkan di sini berarti di JSON decode kita nggak memakai si map atau dinamik ini karena kita udah membuat modelnya. Kita rapiin aja di sini, akan error yang JSON decode karena kita membutuhkan untuk .convert. Nah kita import di sini. Nah selanjutnya kan berarti membutuhkan si return. Untuk returnnya kita return JSON respond. Nah ini kita copy aja, lalu dot, karena kita akan mengconvertnya. Di sini contohnya kita lihat dia akan dikonversi. Nah berarti kita membutuhkan untuk post modelnya. Berarti post model ini dot from, oh ternyata kita belum mendefinisikan si JSON serialization. Jadi di sini kita lihat lagi si post modelnya. Oke, di sini hanya free saja. Ternyata saya belum implementasi untuk si from JSON-nya. Berarti kita membutuhkan yang namanya JSON serialization. Nah,
build runner ini oke, nggak ada dokumentasinya. Kita cari aja JSON ini JSON serializable. Kita pergi ke sini, tinggal kita copy aja, lalu kita baca dulu untuk instalasinya. Nah, dia ditaruh di dev dependency, jadi tinggal taruh di tempat yang sama. Saya taruh di bawah HTTP aja. Oke, saya save. Dan untuk di modelnya berarti kita akan menambahkan untuk JSON serializable. Di sini kelas ini bisa kita ganti dengan abstract class atau kita tambahin biar mudah untuk dipanggil di mana-mana, abstract. Selanjutnya di sini kita panggil si post model. Nah, kita copy maksudnya. Di sini saya kasih nama, saya definisikan factory, lalu saya paste dan ini from JSON dan berupa map untuk string dan dinamik. Oke, JSON from JSON. Oke, ini kita tutup, jangan lupa seperti ini. Berarti untuk JSON-nya di dalam sini JSON notation, lalu kita panggil underscore dollar, lalu namanya adalah post model from. Oke, ini saya copy paste lagi di sini from model, tapi di sini from JSON. Nah, from JSON nah, seperti ini. Saya nggak salah ya. Oke. Oh ya, ini berarti dibikin seperti ini. Kalau ini JSON serializable. Oke, version, record nama, from JSON dinamik. Oke, sip, udah bener. Kita tinggal ngerun lagi build runnernya, tinggal enter. Kita lihat di sini service data masih error karena kita membutuhkan untuk JSON serializable tadi. Oke, balik lagi ke sini, kita bisa melihat untuk listnya, berarti dia akan di mapping ke list. Nah, kita bisa mapping di sini karena ini kan berupa array. Berarti maksudnya JSON respon ini berupa array tapi di decode. Jadi ini formatnya masih string, jadi semuanya string. Jadi kita maksudnya kalau dari respon ini string, nah kita decode ini berarti bentuknya model yang dimana kita harus mapping. Nah, seperti ini map, kita kasih nama data aja, data, lalu seperti ini post model. Oke, kita lihat apakah ada error. Oh, belum jalan sepenuhnya. Ini nanti tulis. Oke, ada error di sini. Kita lihat lagi errornya. JSON. Oke. Ini bukan di sini, tapi coba kita lihat deh. Di sini untuk JSON serializable. Nah, ini bukan di terakhir, tapi di sini. Oke, jadi jangan lupa titik koma. Kita jalankan lagi. Agak bosen ya kalau ngoding langsung, tapi gak apa-apa lah, sekali-kali bikin yang beda. Karena kalau persiapan dulu mungkin kalian bingung masa sih seperfect itu, ternyata aslinya ya enggak. Nah, aslinya kayak gini gitu. Ini ada error karena yang lama tadi kebuka, kita bisa close aja. Close. Oke. Kok masih ada error data service-nya. Ini coba kita lihat. Di sini harusnya nggak ada error lagi. Tapi kenapa di sini masih ada? Oh, ini 2 kali.
berarti kita salah penulisan di sini. Nah, kita coba lihat lagi untuk penulisannya underscore. Nah, seperti ini underscore sama factory model abstrak. Nggak ada yang aneh, tambahin cons. Nah, coba cons si part untuk modelnya. Ini kayak kelupaan. Oh iya, betul. Ini kelupaan. Kita copy, lalu paste hampir sama, tapi ini .g. Berarti harus membuatnya seperti ini. Coba kita jalankan lagi untuk model generatornya. Oke, udah nggak error lagi karena tadi kelupaan. Kayaknya ribet banget ya, tapi sebenarnya kayaknya enggak deh kalau lagi bikin project beneran, cepet-cepet aja. Mungkin karena overthinking kali ya saya, jadi agak lama gini. Oke, lanjut aja lah. Di return ini kita throw error aja di sini. Kalau kosong kita return 0 aja, nggak usah ribet-ribet karena harus custom dan lain-lain harusnya ya. Jadi agak ribet di sini. Berarti from JSON kita balikin si datanya, karena datanya akan kita convert sebagai list. Berarti dari sini to list harusnya seperti ini, tidak ada error. Dan oke, beres karena returnnya ini sebagai list. Berarti di sini 0 pun ada error ya, tapi nggak masalah karena nanti ini kita bisa custom lain-lain, atau di sini kalian return aja throw error throw. Nah, ini throw. Oke, di tempat saya hujan ya, Bandung lagi hujan. Silakan kalau kalian mendengarkan suara-suara hujan, ya itu kalian ada di Bandung. Oke, di sini respon status error. Nah, ini berarti throw ini kayaknya bukan th, oh iya pakai r, throw. Nah, kalau throw ini pasti nggak akan error lagi di sini karena ini mengidentifikasikan kalau kalian gagal mendapatkan status 200. Tapi sekali lagi, harusnya kalian mereturn untuk throw errornya. Jadi kalian akan melihat di front end kalian atau view kalian, melihat oh datanya emang beneran gak ada atau error. Nah, kalau kayak gini kan berarti hanya di throw di back end-nya. Kalau kalian melihat nanti akan di debug console-nya akan melihat status errornya ketika kalian nggak mendapatkan status 200. Oke, selanjutnya kita contohin sederhana aja untuk memview dulu sebelum kita pindah menggunakan si Riverpod. Nah, jadi kalau kalian sudah punya service data, nah kalian bisa menampilkan ini langsung di home-nya. Caranya gimana? Tinggal kalian bikin init state untuk memanggil inisiasi si list untuk modelnya. Nah, di sini bisa ya saya copy aja biar cepet. Nah, ini cara cepetnya. Kalau kalian nggak pakai state management ya, pastinya kalau sederhana sebenarnya nggak perlu state management juga sih. Data post. Nah, saya kasih nama data post dan ini sebagai array kosongan. Jangan lupa untuk diimport. Nah, di init state-nya ini berarti kita harus mendefinisikan si kelas data service. Nah, di data service sama dengan data service. Seperti ini untuk mendefinisikan si kelas yang ada di luar kelas untuk data utama yang ini. Nah, seperti ini berarti di sini di init state kita bisa memanggil data dot. Nah, kita panggil. Nah, fungsi untuk yang kita perlukan atau kita yang udah kita bangun berarti read. Tinggal kita panggil read. Nah, ini read ini punya return si data post atau list data. Berarti kita bisa naruh si then. Nah, ketika
value-nya ada, berarti data post sama dengan value. Seperti ini, otomatis akan mengisi si data post, tapi ini nggak akan ditampilkan karena kalau kita nggak menggunakan state management, berarti kita harus mendefinisikan set state. Nah, kita bisa menggunakan set state untuk mengupdate si UI-nya. Set state. Kita bikin seperti ini aja, di dalamnya set state. Nah, set state-nya ini kita balikin si value-nya sebagai data post. Selanjutnya, si data post-nya ini bisa kita looping di body-nya. Nah, ini kita harus mengganti bukan column, tapi list view, karena kalau column pasti akan ada merah-merah overflow gitu. Jadi ini kita ganti list view, dan padding saya kasih padding untuk all sekitar 20 biar ada jaraknya nggak mepet-mepet banget. Nah, selanjutnya untuk si datanya ini kalian sebenarnya bisa menggunakan list view builder, atau satu lagi kalian bisa menggunakan for. Nah, kalau kalian menggunakan for berarti seperti ini, for contohnya var item in si data post. Nah, selanjutnya berarti kan si itemnya ini ada value-nya. Kalau ada value, kita balikin value apa yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkan body. Kita atur ini untuk toString. Untuk si title-nya maksudnya, bukan body, sorry. Si title berarti harusnya nampilin ini ya. Nah, kita coba aja lihat apakah sudah berhasil untuk menampilkan ini. Tapi karena ini set state berarti kita harus hot reload. Jadi oke, ini hot reload. Apakah berhasil? Kita tunggu dulu. Kelamaan ya. Saya pencet aja lah ini. Oke. Di sini kalian melihat banyak error. Kita trace satu persatu. Ya, di sini HTTPS, harusnya HTTPS benar. Untuk si home-nya berarti kalau dari awalnya udah error, berarti untuk read-nya akan mendapatkan error. Nah, coba kita baca lagi untuk yang HTTPS ini, datanya seperti apa. Nah, ini untuk string auditory, lalu ada map dan parameter. Nah, ini mungkin ini kita gabung aja, nggak perlu pakai yang post yang terakhir ini, tapi kita gabung di URL API-nya di sini plus dengan yang postnya ini. Oke, kita hapus, tidak ada koma. Kita lihat dua argumen, satu posisi. Oh, membutuhkan dua posisi. Oke, karena kelamaan nggak pernah pakai si HTTP, saya agak lupa kayak ada perubahannya. Biasanya kalau klien-klien paling gampang dia menggunakan si Firebase untuk segalanya. Kalau backend-nya kayaknya jarang deh. Oh iya, ini URI-parse. Nah, kita pakai URI-parse ini aja. Bukan URI HTTP, tapi URI-parse untuk nge-parse si project-nya. Ini non-constant. Oke, ini bisa kita abaikan kalau yang generatornya ini. Kita save dan kita restart lagi untuk si projectnya, dan kita tunggu lagi. Karena kalau kayak gini cuma awal-awalnya aja yang agak ribet karena harus integrasi si backend-nya dan lain-lain. Kalau udah ke UI-nya gampang banget kok. Tinggal cari widget-widget yang pas, explore widget yang sudah sediakan sama Flutter. Untuk debugging-nya
Oke, saya stop dulu aja biar cepat untuk yang ini. Lalu saya run ulang untuk debuggingnya. Kita tunggu sampai si datanya akan muncul di sini atau kita akan melihat error yang ada di sini. Nah, oke. Setelah dijalankan, ternyata ada error si list dynamic. Nah, ini kenapa? Karena si JSON responnya ini dia tipenya bukan tipe dinamik, istilahnya dia nggak tahu nih tipenya apa di dalam si JSON responnya ini. Nah, kita bisa menggunakan di sini as list dynamic. Nah, seperti ini. As list dynamic. Bisa kita coba lagi untuk mererunnya. Kita jalankan dulu dan hot restart. Kalian sebenarnya kalau ada error seperti tadi, kalian langsung aja browsing untuk si errornya itu kenapa. Nah, nanti coba di sini udah restart tapi di sini nggak muncul. Nah, udah muncul ternyata. Oke, agak lama mungkin di belakangnya. Manapun ini sebenarnya udah beres untuk setup awal. Nah, saya rekap lagi, mungkin agak kepanjangan kali ya. Ya, mungkin banyak ngomongnya saya jadi agak panjang. Oke, jadi saya rekap aja. Kita tadi udah belajar untuk membuat si freeze sama untuk HTTP implement, lalu untuk JSON serializable. Oke, tadi ada kesalahan yang ketika saya menggunakan freeze doang lupa untuk JSON serializable. Nah, ini ada beberapa pilihan sih kalau kalian ngikutin tutorial saya sebelumnya, sebenarnya lebih enak. Nah, kalau kalian males pindah-pindah, pengennya di build runner aja dan nggak ngetik-ngetik banyak, kayak gini aja bikinnya menggunakan JSON serializable sama freeze. Dan jangan lupa untuk seperti tadi, untuk dibuat si part untuk freeze sama generalization. Jadi otomatis nanti akan dibuatkan model 2 model seperti ini. Nah, kalau kalian punya data yang banyak, berarti kan harus membuat modelnya banyak juga. Untuk selanjutnya, kita nanti akan belajar untuk mengimplementasikan si data service-nya ini. Kita panggil-panggil menggunakan riverpod. Nah, kenapa menggunakan riverpod? Biar nantinya kalau kita di project yang besar, sebenarnya ini kalau project kecil ya seperti ini aja gampang. Nah, kalau udah project besar biasanya manggil di halaman ini, manggil di halaman selanjutnya, atau manggil search. Ini agak ribet kalau kalian tersentral di service seperti ini, harus manggil ke API dulu dan lain-lain. Nah, kalau pakai freeze, otomatis kan freeze, bukan freeze maksudnya, si riverpod otomatis kan dia akan meng-catch datanya. Nah, dari situ kita bisa mengelola dengan mudah dan hemat bandwidth kalau kalian balik ke usernya, atau kalau kalian menggunakan si Firebase. Nah, nggak setiap saat nge-request ke backend-nya. Itu menurut saya kelebihan si riverpod daripada yang lainnya. Sebenarnya ya yang lain sama aja sih, BLLC itu juga lebih expert lagi, tapi untuk project yang biasanya saya kerjakan untuk klien saya jarang menggunakan BLLC karena selain butuh kecepatan untuk nge-developnya ya seminimal mungkin sih, nggak ribet-ribet banget. Oke, mungkin kita lanjut untuk selanjutnya mindah si data service ini menggunakan riverpod. Sekian dari saya, see you.